Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi masyarakat Yahudi, kantong anggur didesain sedemikian rupa dengan dilapisi minyak sehingga menjadi begitu lembut, lentur dan fleksibel. Dengan demikian, ketika dituang anggur, maka akan mengembang dan menyesuaikan dengan tekanan yang ditimbulkan oleh anggur yang dituangkan ke dalam kantong itu. Semakin lama, lapisan minyak itu akan berkurang sehingga menjadikan kantong anggur itu tidak lentur lagi. Dan ketika dituangi oleh anggur, maka kantong yang tua itu akan tidak mampu menampung anggur yang dituangkan ke dalam kantong itu, karena kemudian kantong itu bisa menjadi pecah dan akhirnya anggurnya terbuang dan tercerai-berai. Saudara-saudari yang terkasih, itulah mengapa Yesus mengatakan bahwa anggur baru harus ditempatkan dalam kantong kulit yang baru. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dalam tanda kutip masing-masing telah dilapisi dengan minyak. Ketika dilantik menjadi katekumen, kita diurapi dengan oilum catechumenorum. Ketika kita dibaptis dewasa, biasanya ada penerimaan katekumen, pelantikan katekumen, dan setiap katekumen baru itu akan diolesi dengan minyak katekumen. Dan ketika kita dibaptis, kita diolesi dengan minyak krisma. Ketika kita menerima sakramen itu, terutama sakramen baptis dan krisma, kita juga menerima anugerah Roh Kudus. Dan anugerah Roh Kudus itulah yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang tidak keras dan kaku. Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita, membuat kita mampu mendengarkan sabda Tuhan, dan akhirnya siap untuk dibimbing, dibentuk dan diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kendati minyak itu kita terima sekali seumur hidup, tetapi dayanya tetap hidup sepanjang hidup kita, asal kita terbuka pada kuasa Roh Kudus yang senantiasa dicurahkan kepada kita kalau kita memohonnya. Dengan Roh Kudus yang kita terima, maka kita akan dibantu untuk senantiasa menjadi pribadi yang mudah dibentuk, mudah diarahkan, dan senantiasa dibimbing oleh karya Roh Kudus. Dan ketika kita kemudian menjadi tempat anggur baru, yaitu Yesus sendiri, maka Yesus yang bersemayam dalam diri kita akan berkuasa dan bekerja dengan leluasa dalam diri kita, karena kita menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Semoga saudara-saudari yang terkasih, anugerah Roh Kudus yang kita terima dalam sakramen-sakramen inisiasi meneguhkan kita dalam perjalanan pesiaran kita, dibimbing oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari Minggu yang akan datang akan dimulai pelajaran persiapan calon penerima krisma. Kita berdoa bagi mereka yang akan menjadi calon penerima krisma dan mempersiapkan diri dengan pelajaran pendampingan persiapan krisma, agar dalam seluruh persiapannya bersama dengan para pendamping sungguh-sungguh diterangi oleh Roh Kudus, agar apa yang disampaikan, yang diajarkan sebagai persiapan hati dan batin mereka sungguh meresap untuk menjadikan mereka siap menjadi pewarta-pewarta kebaikan Tuhan dan menjadi orang-orang Katolik dewasa yang siap diutus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.